Apalagi brandingnya sebagai oposisi. Jelas permainan seperti itu yang harus dilancarkan. Tapi gue lihat, gue denger, gue perhatiin, kayaknya emang bener deh Pak Anies cuma bisa omon-omon. Hola netizen yang tercinta, Najwa Shihab memberikan penilaian pada debat ketiga Capres 2024 yang diselenggarakan pada Minggu 7 Januari 2024. Menurut Najwa Shihab, Capres nomor 2 dan Capres nomor 3 terlihat sama, lantaran Prabowo Subianto itu beberapa kali melontarkan kata sepakat atas pernyataan Ganjar Pranowo. Hal itu, kata dia, sangat berbeda dengan Capres nomor 1, Anies Baswedan yang selalu melakukan serangan kepada Prabowo Subianto. Dia menilai bahwa pada debat ketiga tersebut, Anies terlihat sangat paham dalam memancing emosi Prabowo. Hal itu langsung ditanggapi perwakilan tim ses Capres nomor 1, Teguh Juwarno. Politisi Nasdem ini melihat bahwa musyawarah ini terlihat sentimen. Tidak hanya itu, pernyataan tersebut pun ditanggapi juga perwakilan tim ses Capres nomor 3, Nico Siahaan. Dia menilai bahwa debat ketiga kali ini sangat stabil. Sekedar informasi, pada debat ketiga Capres kemarin, Anies Baswedan sempat menuding bahwa Prabowo memiliki tanah seluas 340.000 hektar. Anies mengatakan anggaran Kementerian Pertahanan sebagian besar dihabiskan untuk membeli alat utama sistem pertahanan atau alutsista bekas. Di sisi lain, lebih dari separuh prajurit TNI tidak punya rumah dinas. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Sumpah ya, debat ketiga tuh bener-bener menguras emosi. Banyak bikin gue tercengang kayak seberani itu yang bener kayak gitu kan. Tapi dari hasil semua debat gue malah salah fokus sama mbak-mbak yang ada di bawah, yang ngajarin dengan gaya kosakata tangan ya untuk teman-teman kita yang difabel. Sumpah gue salah fokus banget ya, lagi liat tegang. Aku tuh malah ketawa ngeliat mbaknya, semangat banget, keren banget sih mbaknya bisa memperagakan dengan segitu apiknya. Bikin gua gagal fokus, keren banget mbak, semoga dipakai lagi ya mbak ya buat nextnya. Terus yang bikin gua lucu lagi tuh gini, beberapa pernyataan Pak Prabowo bilang bahwasannya saya setuju dengan Mas Ganjar, saya setuju dengan Mas Ganjar, Mas Anies coba belajar lagi gitu kan. Di ending set Ganjar nyerang Pak Prabowo habis-habisan di akhir debat. Gue mikirnya tuh kayak bisa juga loh Pak Ganjar segitu skakmatnya gitu, Anies juga ikutan nyerang ya kan. Tapi memang cukup luar biasa kepada Pak Prabowo dengan pertahanannya yang menyatakan itu tidak benar gitu. Nah di sini bisa gue gambarkan bahwasannya banyak sih sebenarnya orang-orang yang mungkin, mohon maaf nih, kalangan bawah tuh biasanya agak nggak ngerti apa yang dibahas terkait hal ini, atau bisa dikatakan bilang kurang menarik gitu ya pembahasan kali ini gitu. Tapi so far gue menilainya lebih kayak wow, ini luar biasa sih. Dengan ada ini kita juga bisa belajar bahwasannya segimana pentingnya pertahanan di Indonesia di mata kancah dunia. Nah, teman-teman kira-kira tetap pada pendiriannya apa bisa move on ke paslon yang lain? Supaya masih ada debat dua lagi, cawapres dan capres. Pilih dengan bijak. Jika ditanya siapa yang menang debat Pilpres ketiga 01, 02, 03, jawabannya bukan yang menguasai materi, bukan yang hebat secara teori, tapi dia yang bisa mengambil hati dan perasaan terhadap dirinya. Ya silakan diolah. Debat Pilpres ini bukan hanya soal ajang gagah-gagahan penguasaan materi atau panggung, tapi juga soal penguasaan emosional, rasa empati, dan psikologi jutaan rakyat pemilih ini. Ada batasan seberapa kuat kita mendorong lawan, ada sikap yang harus dijaga, ada data yang harus dicegah. Jangan menjatuhkan musuh dengan memukul keras bahkan mengenai hatinya, karena bisa jadi temanmu berbalik tidak suka. Yang direndahkan menunjukkan, yang diunggulkan direndahkan. Hari ini itu cibiran jadi candaan, candaan justru jadi cibiran. Rakyat kita ini ingin mendengar kecintaan bukan kebencian. Rakyat kita ini ingin mendengar gagasan bukan nyinyiran. Yang tua itu mencintai yang muda menghormati yang tua. Itu etika. Entah kenapa saya juga merasa bahwa debat malam itu menunjukkan kualitas integritas seorang manusia yang menghalalkan segala cara demi menjadi juara. Tidak adanya lagi fokus untuk kemajuan negara, tetapi inti pembahasan dalam debatnya adalah hanya untuk mematikan mental lawannya. Hal yang lumrah dalam satu debat tentunya untuk terlihat lebih unggul daripada lawannya. Tapi saya belum pernah menemukan debat dalam satu negara yang menemukan pemenangnya karena berhasil merendahkan lawannya. Saya bukan pendukung paslon 01, 02, dan 03, dan saya juga bukan orang golput tentunya.
tentunya, karena saya yakin betul tangan kita juga akan ikut andil dalam masa depan Indonesia. Tapi saya sudah mulai menemukan seseorang yang debat malam itu banyak diserang dengan benteng pertahanan yang kuat, bahkan diserang secara dominan oleh mantan orang terdekat, bukan karena kasihan, tapi ini jelas menandakan beliau diserang habis-habisan karena lawan merasakan beliau punya potensi besar untuk menang. Sumpah ya, kalian harus tahu arti debat yang sebenarnya. Menurut KBBI, debat itu sebenarnya pembahasan atau pertukaran pendapat tentang suatu hal dengan saling memberi alasan untuk mempertahankan pendapat masing-masing. Dan debat Capres ketiga kemarin, menurut gue itu bukan debat. Itu kayak bapak-bapak lagi di kantor yang beda divisi, pada ngumpul terus nyinyir. Tapi gue respect ada satu bapak yang masih tahu kalau malam itu konteksnya adalah debat, jadi nggak diladenin. Padahal si bapak yang diem ini sebenarnya tahu jeleknya dia apa, boroknya dia gimana, tapi nggak diomongin. Bapak ini cuma negor, lo nggak punya etika, tapi yang bener dia nggak punya etika. Disuruh debat malah nyinyir, kan bego. Lo pasti relate kan kalau kalian kerja di kantor atau pekerjaan kalian pasti ada aja orang yang suka bluffing. Kalau meeting banyak ngomong tapi nggak bisa kerja, ya itu kayak gitu kemarin. Kalau ngomong harapan, gue pengennya punya pemimpin yang bisa kerja, bukan yang banyak ngomong. Kalau banyak ngomong, gue juga nggak ngerti apa yang diomongin anjir. At the end yang akan menentukan itu kita, anak muda. Kenapa gue bilang anak muda yang bakal nentuin hasilnya? Soalnya Indonesia itu populasi anak mudanya urutan ketiga terbanyak di dunia. Gue lansir dari kompas.com, di Indonesia sendiri generasi milenial di Indonesia itu sebesar 25,87%. Terus Gen Z itu sebesar 97,94% dari penduduk Indonesia. Nah, kalau milenial sama Gen Z digabung, itu totalnya ada 144,31 juta jiwa anak muda di Indonesia, dengan persentase sekitar 53% dari total populasi Indonesia. Ya, sisanya ada Gen X, orang tua, bocil. Gue bukannya over proud, tapi ya emang milenial sama Gen Z sekarang tuh lagi berjaya. Makanya kita adalah faktor terbesar buat hasil pemilu nanti. Jadi ya jangan salah pilih lah. Setelah gue melihat debat Capres malam ya, walaupun gue nggak nonton full, tapi kan nonton siaran ulangnya, hehehe, gue jadi bener-bener berubah haluan dalam semalam ya. Gue bakal dukung Pak Prabowo. Pak Prabowo, aku mendukung Bapak. Walaupun sebenarnya gue agak ilfil sama Gibrannya ya, nggak tahu kenapa gue agak ilfil aja sama itu anak. Gue bisa bilang itu anak karena ternyata lebih tua gue umurnya ya. Walaupun cawapresnya masih anak-anak ya, nggak apa-apa. Yang penting aku dukung Pak Prabowo-nya. Yang nomor 1 sama nomor 3 tuh nggak banget. Ini mah semalam itu lebih kayak ngerosting Pak Prabowo ya. Ini mah bukan debat capres. Ini mah ngerosting Prabowo judulnya. Lebih tepatnya ya. Gila aja, mereka tuh 1 sama 3 tuh kayak bersengkongkol gitu. Bikin Pak Prabowo ngamuk. Yuk. Ih, gak banget banget ya yang namanya membuka aib, memanfaatkan kelemahan orang ya. Gak baik banget loh. Kebayang gak sih? Seperti terjadi persengkongkolan gitu loh, menilai-nilai. Padahal ya nih ya, gue mau kasih tahu ya Pak Ganjar, gue tuh pernah kemarin baru-baru ini gue baru aja ke Jateng. I'm so sorry, di beberapa kota Jateng ya, itu kotanya Dekil and the Kumel. I'm so sorry, aku gak perlu kasih tahu namanya, tapi gue sampai ini prestasinya Pak Ganjar. Mana Jateng? Bagusnya nggak ada, lebih bagus zaman dulu gubernur sebelumnya, lebih kerawat. Gimana? Makanya kan Pak Ganjar nggak dimasukin di iklannya PDIP yang baru kan. So sorry, nggak ada. Ya kalau Jakarta bagusnya itu juga karena ada Ahoknya juga kan. Coba kalau sebelumnya bukan Ahok, deh aja. Itu kan tetap ada sumbangsi dari Ahok juga. Jakarta bagus, udah deh akuin aja. Jadi sebenarnya bukan Pak Anies banget. Ya Pak Anies ada mungkin sumbangsinya, ada sih bagus. Cuman kan sebelumnya kan juga ada Pak Ahok gitu. Aku udah pasti insya Allah dukung Pak Prabowo. Pak Prabowo, Anda tidak sendiri. Walaupun memang aku agak ilfil dengan cawapres yang Anda pilih, tapi ya sudahlah ya. Ya sudahlah ya, itu pilihan Anda. Tapi ya oke lah, Pak Prabowo, saya akan pilih Anda. Lu pada ada gak sih yang sama kayak gue? Udah dekat pemilu tapi masih gak tertarik untuk dukung siapa. Tapi setelah gue nonton debat capres kemarin, mungkin gue bakal mendegradasi Pak Anies dari opsi gue. Gue gak bakal melihat dari sisi Pak Anies gak punya etika lah, gak tahu diri lah, gak tahu balas budi lah. Namanya politikus, apalagi brandingnya sebagai oposisi. Jelas permainan seperti itu yang harus dilancarkan. Tapi gue lihat, gue denger, gue perhatiin, kayaknya emang bener deh Pak Anies cuma bisa omon-omon. Simpelnya gini, dia pinter secara akademikal, tapi nggak bisa kerja lapangan. Paham gak sih lu? Dia tuh tipikal academical wise, bukan streetwise. Jadi gue malah parno kalau doi yang jadi presiden. Ini mimpin Indonesia bro, negara besar dan juga negara seksi. Inceran ini buat negara asing kalau kita punya pemimpin yang nggak berani. Ini gue menilai bener-bener objektif ya, karena buat lu pada yang udah ikutin akun gue, lu tahu sendiri kan gue netralnya kayak apa. Jadi ya mungkin gitu aja sih Bor. Intinya per hari ini pilihan capres dari PSS sisa 2 aja nih. Kalau nggak Pak Ganjar ya Pak Prabowo. Cuman gue masih pantau sampai akhir. Kalau lu gimana?